saya akan memberikan catatan atau testimoni saja pengalaman saya bersama Gus Dur. Saudara, ketika Gus Dur itu tampil memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia, dia sedang menghadapi tantangan besar, yaitu merebaknya korupsi, suap menyuap dan sebagainya di Indonesia. Dan biasanya orang kalau punya jabatan penting itu nerima suapnya banyak, terutama kalau presiden, menteri, keluarga presiden itu biasanya menjadi penyalur, menjadi perantara orang mau bertemu dengan presiden lalu dapat uang sekian. Nah, itu yang terjadi situasi Indonesia ketika itu. Sehingga suatu saat saya kaget luar biasa ketika pada suatu pagi saya ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara, oleh Bapak Johan Effendi. Katanya, Pak Mahfud diundang oleh Presiden ke istana hari Sabtu jam 8. Saya kaget luar biasa pertama, karena saya kenal baik dengan Gus Dur, tapi saya tidak tahu kalau Gus Dur itu kenal dengan saya. Kalau seluruh orang Indonesia kenal Gus Dur itu biasa, karena beliau sering pidato di mana-mana, ada di koran, ada di televisi. Jadi saya kenal. Tapi saya sungguh tidak tahu Gus Dur itu kenal saya, karena pada saat itu saya sudah 16 tahun tidak bertemu Gus Dur, dan ketika bertemu 16 tahun sebelumnya itu, saudara, saya hanya bertemu di dalam acara-acara seminar. Waktu itu saya mengundang beliau ke UII, lalu saya katakan, Gus, ini UII Jogja ini yang mendirikan ayahnya Gus Dur, Kyai Wahid Hasyim. Tetapi dikesankan kok UII ini seakan-akan universitasnya Muhammadiyah, saya bilang. Coba Gus Dur datang ke kampus saya ini orang NU yang belajar di UII. Nah, disitulah saya kenal dengan Gus Dur pada tahun 83, akhir sampai awal 84. Nah, tiba-tiba ketika Gus Dur jadi presiden mengundang saya ke istana, dan kemudian Gus Dur itu meminta saya menjadi menteri. Pak Mahfud, antum saya angkat menjadi menteri, katanya. Saudara, saya kagetnya apa? Ternyata bagi Gus Dur tuh jadi menteri tidak perlu kolusi. Saya tidak punya uang sepeser pun waktu itu, tiba-tiba diangkat menjadi menteri, padahal waktu itu di koran-koran 2 hari sebelum saya dipanggil oleh Gus Dur itu, koran Rakyat Merdeka itu menulis tarif untuk menjadi menteri 3 miliar melalui orang dekatnya Gus Dur, si A si B gitu. Kalau jadi menteri hubungi ini, nanti disampaikan Gus Dur tarifnya sekian. Tiba-tiba Gus Dur mengundang saya, dan tidak ada yang bisa menjadi perantara, dan sama sekali tidak bicara uang. Tiba-tiba saya percaya antum jadi menteri pertahanan. Saya bilang, menteri pertahanan Gus, Bapak Presiden? Bukan, menteri pertahanan. Saya sendiri waktu itu sangat kaget karena diberi jabatan itu. Tetapi yang terpenting, saudara, Gus Dur itu bersih itu dari kolusi, korupsi dan sebagainya ketika memimpin negara ini. Nah, ini yang harus dicontoh ketika kita mengadakan haul. Cara memimpin seperti Gus Dur itu memilih menteri, meniri pembantu, itu bukan kolusi, bukan melalui perantara, bayar uang, bayar itu, melalui si ini, si itu. Tidak ada bagi Gus Dur. Nah, waktu itu memang ada kejadian yang sangat menyakitkan bagi warga NU, di mana Gus Dur itu dituduh korupsi dalam kasus Brunei. Sumbangan Sultan Brunei 14 miliar dan 35 miliar korupsi di Bulog. Jadi ceritanya begini, karena ini penting,
masih banyak orang yang salah sangka seakan-akan Gus Dur itu terlibat dalam kasus itu. Jadi ceritanya begini, suatu saat wakil ketua Bulog, ya, wakil ketua Bulog namanya Sapuan, itu minta menghadap Gus Dur, karena kan seorang wakil ketua itu ingin ketemu, kan kalau ketemu presiden hebat lah. Lalu diantarkanlah oleh teman Gus Dur namanya Suwondo. Teman Gus Dur ini sebenarnya ya teman-teman ya orang biasa saja yang kalau datang ke Gus Dur disuruh mijiti, tukang pijitnya Gus Dur ini. Karena Gus Dur itu meskipun presiden terbuka nerima siapa saja, ketika seorang tukang pijitnya ingin menghadap oleh Gus Dur dipanggil, masuk, ini kan teman saya gitu. Kan beda dengan presiden lain. Kalau Gus Dur itu, kalau presiden lain itu siapa dulu tamunya, kalau orang cuma orang-orang sembarangan tidak diterima. Tapi kalau Gus Dur siapa itu, suruh masuk. Masuklah bersama si Sapuan. Lalu terjadilah cerita, pada waktu itu negara perlu dana banyak, jadi kita harus bekerja keras, berhemat, kata Gus Dur. Nah tiba-tiba beberapa hari kemudian ada berita bahwa Sapuan ini mengeluarkan dana untuk Gus Dur 35 miliar. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Suwondo. Gus Dur ini tidak tahu menahu bahwa ada fotonya Suwondo dan Sapuan dengan Gus Dur. Iya, karena dia ke istana, tetapi sesudah pergi dari istana itu Suwondo itu main sendiri dengan Sapuan itu. Suwondo mengatakan bahwa Gus Dur perlu uang sekian, lalu dikeluarkan oleh Sapuan itu dan diambil sendiri. Gus Dur yang dituduh. Sampai akhirnya timbul pansus memorandum yang menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Maunya menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Padahal sesudah diperiksa dari berbagai segi, Gus Dur itu bersih. Makanya sesudah diadili, Suwondonya dihukum, Sapuannya dihukum, Gus Durnya sudah diperiksa oleh Jaksa Agung. Waktu itu saya ikut dalam proses pemeriksaan itu, bersih, tidak ada bukti sama sekali keterlibatan itu. Dan di pengadilan juga Sapuan mengatakan hanya menyerahkan ke Suwondo. Suwondo juga mengatakan tidak pernah menyampaikan ke Gus Dur. Tetapi Gus Dur di dalam memorandum itu disebut patut diduga turut terlibat sehingga diberi memorandum. Itu kesalahan hukumnya, karena menurut hukum seorang presiden itu hanya kalau benar-benar terlibat itu baru diberi memorandum. Gus Dur itu tidak terlibat, hanya patut diduga karena temannya Suwondo dan ada fotonya, lalu dikatakan patut terlibat dan diberi memorandum 1, memorandum 2. Pembelaannya tidak diterima oleh para pemain politik yang tidak berdaya, bermain politik kotor di lingkungan istana, di Senayan dan sebagainya. Yang kasus Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu jadi begini ceritanya. Sultan Brunei itu mengirim uang kepada Gus Dur melalui Aryo Wowor sebagai zakat keluarga kerajaan. Oleh Gus Dur, uang itu kemudian diperintahkan diserahkan ke Yayasan Aswaja di Aceh. Afdol Yasin namanya yang menerima, ketua Yayasan Aswaja itu, sebagai orang NU di sana, disuruh untuk menyelesaikan gam-gam yang mau melawan pemerintah itu. Nah lalu ini disalahkan lagi oleh DPR, kok tidak dilaporkan ke negara? Loh itu kan bukan antar negara. Negara tidak pernah kirim surat secara resmi kepala negara apakah menteri ke Sultan Brunei, tapi dia membagi zakatnya karena tahu bahwa di Indonesia sedang terjadi kesulitan ekonomi dan tahu bahwa presiden itu seorang ulama, dikirimkan ke Gus Dur dana itu. Lagi-lagi disalahkan sampai akhirnya Gus Dur dijatuhi memorandum 2. Tetapi sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi, terjadi peristiwa lain di mana Gus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain, bukan karena soal dana Bulog dan bukan karena soal dana dari Brunei. Nah, saudara, saya ingin mengatakan di sini, sebagai pemimpin, Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih dari hal-hal seperti itu.
Itu sebabnya karena dia sangat bersih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih, difitnah habis-habisan sampai dia harus keluar, harus jatuh sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, ini ke depan kita harus mencontoh bagaimana cara Gus Dur itu, saudara, kalau mau waktu itu tidak jatuh sebagai presiden itu gampang saja. Kalau Gus Dur mau kedudukannya sebagai presiden itu bertahan pada waktu itu, asal mau berkompromi dengan kedoliman, berkompromi melanggar konstitusi, Gus Dur bisa. Karena waktu itu saya juru lobbynya, dengan kekuatan politik lain itu saya bicara, lalu partai itu bilang, udahlah Gus Dur itu tidak akan dijatuhkan asal menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan, dan macam-macam. Tetapi ketika saya sampaikan pada Gus Dur mengatakan, saya tidak mau melanggar konstitusi, saya lebih baik jatuh dari presiden daripada saya melanggar konstitusi dengan didikte oleh partai-partai untuk menentukan menteri, padahal menteri itu adalah urusan presiden, hak prerogatif presiden. Nah saudara, itu sikap Gus Dur. Sehingga tepat kalau kita mengaitkan Gus Dur dengan solawat-solawat. Gus Dur itu sebagai pemimpin sama dengan yang digambarkan oleh Barzanji itu, yang mengatakan anta syamsun, itu dikatakan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Gus Dur. Tapi ini kira-kira ini yang ditiru oleh Gus Dur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus sudur. Wahai Nabi, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan yang lembut, matahari yang tegas. Itu sifat Gus Dur. Kalau memimpin itu prinsipnya tegas, tapi sikapnya terhadap rakyat, terhadap orang-orang biasa itu ya baik-baik saja, lembut, mengayomi, tidak sementang-mentang, tidak jaim. Kalau kata istilah sekarang itu jaga imit, tidak. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Sehingga pantas kalau ciri kepemimpinan Nabi itu anta syamsun, engkau adalah matahari. Matahari itu konsisten, tegas, menerangi, jelas arahnya ke sana. Anta badrun, engkau seperti bulan purnama, orangnya lembut, tidak pernah nyakiti orang. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau adalah permata yang tidak ternilai harganya. Anta misbahus sudur, engkau adalah penerang hati-hati yang gelap. Itu yang coba dicontoh oleh Gus Dur dari kepemimpinan Nabi, dan ini pula yang diperlukan kepemimpinan ke depan, di mana pemimpin itu punya pendirian yang tegas, bersih, menerangi, tetapi juga lembut terhadap rakyatnya. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar, tegas, konsisten, tegakkan hukum, tegakkan aturan. Ruhama'u bainahum, badrun, lembut. Sehingga ketika Gus Dur meninggal ya kayak gini, sudah 4 tahun meninggal, orang ke kuburannya penuh terus, setiap tahun ada haul seperti ini di seluruh Indonesia. Karena Gus Dur itu patut dicontoh. Coba lihat yang lain, mana ada yang seperti Gus Dur. Gus Dur meninggal orang nangis semua, dan yang nangis sih bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Islam, orang-orang beragama lain pun se-Indonesia nangis, merasa ditinggalkan Gus Dur. Nah, sudah itu satu yang patut dicontoh dari kepemimpinan Gus Dur. Yang kedua, Gus Dur itu karena sifatnya yang seperti anta badrun tadi, seperti bulan, kalau menegur orang atau memberi pengarahan kepada orang itu tidak vulgar. Dia sampaikan dengan lucu-lucu, dengan nasihat yang lucu dan berdongeng gitu. Ketika saya jadi Menteri Pertahanan itu saya tanya begini, Bapak Presiden, saya ini tidak ngerti pertahanan, tidak ngerti militer. Apa petunjuk Bapak Presiden untuk saya laksanakan? Wah, katanya,
Saya juga enggak tahu tuh katanya. Jadi dia enggak tahu, ngakunya enggak tahu, karena itu tidak ingin seakan-akan dia tuh pinter di depan orang. Saya enggak tahu Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud itu kan profesor, masa tidak bisa katanya. Lalu dia bercerita sesuatu yang lucu. Begini Pak Mahfud katanya. Dulu ya katanya, ada orang NU diangkat menjadi rektor IAIN. Saya tidak tahu nih rektor mana, tapi lucu ceritanya. Diangkat menjadi rektor. Seumur-umur dia enggak pernah memimpin upacara, wong hidupnya di pesantren, orang NU. Nah tiba-tiba ketika jadi rektor tuh suruh memimpin upacara. Dia tanya ke stafnya, gimana tuh memimpin upacara? Oh gampang katanya. Kalau komandan upacara bilang lapor upacara siap dimulai, Pak Rektor bilang aja kerjakan. Kalau ada lagu itu lalu diberitahu nanti Bapak akan ada lagu mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu gimana lagunya? Gini, lagunya gini. Da 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 da. Bapak terus bilang selesai. Nah, kalau sudah lagu selesai, Pak Rektor bilang selesai. Lalu kata Gus Dur, datang tuh orang memimpin upacara. Lalu ketika mulai lagu itu, mengheningkan cipta, mulai. Kemudian selesai katanya. Ternyata lagunya tuh belum selesai, rektornya bilang selesai. Tiba-tiba lagunya bersambung lagi. Mulai lagi. Jadi mengeningkan cipta 2 kali. Apa yang ingin dikatakan Gus Dur di situ? Yang ingin dikatakan Gus Dur di situ, kalau kamu mendengar sesuatu, dengarkan dulu baik-baik, jangan buru-buru baru bersikap. Coba, kan tidak bisa. Pak Mahfud seorang profesor dinasihati, Pak Mahfud jangan buru-buru loh. Ndain aja, dia cerita aja ada orang NU seperti itu tuh katanya. Gimana? Ceritanya Gus, ketika laporan, kita akan laporan. Komandan upacara siap, upacara siap dilaksanakan. Lalu kiai itu semula bilang begini, monggo nak, monggo mulai kan. Itu Pak Kiai tadi kan diberitahu kerjakan. Lalu lapor lagi, upacara siap dilaksanakan. Lalu sang kiai itu yang rektor bilang kerjakan. Lalu yang upacara itu komandannya bilang kerjakan. Loh kamu kok nyuruh, kan saya yang nyuruh kerjakan. Nah, itu caranya Gus Dur itu memberi nasihat, tidak pernah nyakiti orang lain, dengan guyon aja. Bagaimana caranya ngambil keputusan yang tepat? Kata Gus Dur, agar seorang pemimpin itu tegas, ngambil keputusan itu tidak ragu, tidak diombang-ambingkan oleh opini. Gus Dur bercerita begini kepada saya waktu itu, Pak Mahfud katanya, gini loh, dulu waktu Pak Harto menjadi presiden awal-awal itu di tahun 67, Pak Harto itu mempunyai 2 ajudan. Yang satu ajudannya tentara, yang satu ustadz. Gimana Gus? Le tentara kan ustadz kan beda tuh katanya. Kalau tentara itu memulai segala sesuatunya memulai dari yang kiri. Misalnya maju jalan kiri, yang jalan dulu. Kalau ustadz itu harus mulai dari yang kanan, karena Nabi mengajarkan makan, melangkah gitu, masang baju, lengan, itu mulai dari yang kanan, yang sunnah. Tapi kalau tentara mulai dari yang kiri. Sehingga suatu saat Presiden Soeharto mau pergi ke suatu tempat, ketika kakinya mau naik yang kanan, sama tentara dipegang, jangan Pak, ini tentara, mulai dari tangan kiri, dari kaki kiri. Ketika kaki kiri mau mulai, si ustadz yang pegang kakinya presiden, jangan Pak, menurut Nabi harus mulai dari yang kanan. Terus kanan kiri, Butin itu sudah duduk di dalam. Ini apa sih kok ribut? Lalu Butin turun, apa ini kok Pak Harto ndak naik-naik? Kata si tentara, Pak mau diizin Bu, ini Bapak mau naik dari kanan, tidak boleh, tentara harus dari kaki kiri.
Si Ustadz bilang, nggak boleh bu, menurut sunnah Nabi mulai dari kanan. Lalu Butin, memang apa-apaan kamu? Apa Pak Harto suruh lompat sama kamu? Ayo Pak, naik katanya. Didorong Pak Harto, tidak tahu lagi apa naik kanan apa naik kiri, pokoknya masuk. Itu artinya apa? Kata Gus Dur, mengambil keputusan jangan terombang-ambing oleh orang lain. Anda harus punya pendirian. Kalau Anda sudah punya pendirian, pertahankan pendirian itu. Nah, jadi Gus Dur itu banyak cerita-cerita lucu gitu, tetapi sebenarnya ingin memberi pesan moral. Bagaimana mengatur negara ini dengan enak. Pertama, kebersihan, ketegasan. Yang kedua, dia tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Pernah, yang ketiga itu kan Pak Mahfud katanya. Ini ada cerita. Kenapa? Ini zaman reformasi katanya, kan kiai yang seumur-umur itu dulu ditekan oleh Orde Baru, ndak ngerti politik, ndak ngerti pemerintahan. Tiba-tiba katanya PKB menang pemilu. Banyak kiai yang dulunya ndak ngerti urusan politik, ndak ngerti apa-apa, harus duduk di DPR. Terus gimana Gus? Lalu bercerita Gus Dur, gini katanya, ada kiai dari Madura katanya. Nah, saya dicitai kiai Madura karena saya orang Madura, mungkin lalu ceritanya kiai Madura. Gimana Gus? Kiai itu berangkat ke Jakarta naik pesawat. Itu untuk pertama kali kiai itu naik pesawat sejak hidup. Sebelumnya karena zaman Orde Baru tidak mungkin naik pesawat. Dia sekarang mau dilantik anggota DPR, naik pesawat. Lalu tiba-tiba sesudah duduk di dalam, pramugari itu mengumumkan, para penumpang yang terhormat, pesawat akan segera take off. Harap semua penumpang memakai sabuk pengaman masing-masing, pakai seat belt. Semua pakai, yang kiai ini tidak pakai. Didatangi sama pramugari, Pak, Bapak ini mau terbang, pakai tuh sabuknya. Untuk atas sabuk, ya untuk pengaman loh. Dan dibuka bajunya, saya sudah punya sabuk sendiri bawa dari rumah. Jadi tunjukkan sabuknya yang besar itu, nih saya sudah bawa sabuk sendiri katanya. Bukan Pak, ini untuk pesawat, ini pasang, ini cara memasangnya begini, masukkan begini, kalau mau dikendorkan tarik begini. Nah, rupanya pramugari ini tidak beritahu cara membukanya. Lalu dipasang, sesudah tiba, para penumpang silakan turun. Nah, yang lain tuh turun semua buka sabuk, yang ini tidak bisa buka. Gimana dibukanya? Kata sang kiai ini, kan tidak pernah naik pesawat. Tidak pernah naik pesawat, gimana dibukanya? Semua orang sudah habis ditanya oleh pramugari, Pak, kok tidak turun Pak? Dia malu kan mau bilang tidak bisa buka pesawat, tetapi dia tadi diberitahu cara mengendorkan saja. Maka dikendorkan, sabuk pesawat itu dikendorkan, lalu dia keluar dari sini. Nah itu ceritanya Gus Dur. Jadi sama Gus Dur itu enak. Programnya serius, gitu, jelas arahnya, tetapi dengan cara enteng, tidak membebani orang, dengan cara bergurau. Ini kan harus diingat juga nih, ada caleg DPR RI dari sini, Fathan Subhi. Nanti kalau naik pesawat ke Jakarta jangan gitu Pak Fathan ya. Ini caleg dari PKB, kemudian ada Ida Nur Saadah juga caleg. Kalau dari Demak ke Semarang kan tidak usah naik pesawat. Tetapi nanti pesawatnya dari Semarang ke Jakarta atau kemana. Apa? Itu artinya harus membekali diri dengan soal-soal kecil sekalipun sebelum Anda melakukan sesuatu. Itu pesannya Gus Dur di dalam kepemimpinan itu. Nah, saudara, saya pendek saja. Yang paling berkesan bagi saya, saudara, ketika Gus Dur itu akan jatuh sebagai presiden, lalu kami ini teman-teman dekatnya bersepakat, ya bersepakat. Saya, Khofifah, Alwi Shihab, Muhaimin Iskandar, kemudian Yeni Wahid itu bersepakat. Ini Gus Dur ini suka menerima masukan-masukan tidak benar habis sholat subuh. Jadi hari sholat subuh itu dia banyak sekali tamu yang tidak jelas, memberi informasi, lalu kadang-kala memberi komentar terlalu cepat.
Oleh sebab itu kami berlima itu diberi tugas gantian. Oh, satu Pak Zarkasih Nur, ada 6 mantan Menteri Koperasi itu, yang sama-sama orang NU lah semua. Pokoknya hari ini Pak Mahfud, hari ini Pak Alwi, hari ini Yeni, hari ini Khofifah, gantian lah. Agar Gus Dur itu tidak didekati oleh sumber informasi yang salah. Nah saudara, saya menjadi tahu setiap pagi Gus Dur itu, ya Gus Dur itu telepon-teleponan dengan kiai-kiai, dengan Kiai Abdullah Fakih, dengan Kiai Fuad Hasim, pokoknya berdiskusi-diskusi gitu. Jadi hubungannya dengan kiai itu lancar, gitu. Tetapi juga Gus Dur itu di istana itu rame dengan sholawat ya gini. Cucunya melahirkan sholawat. Subuh-subuh itu kalau sedang berdendang sendiri dia baca sholawat-sholawat kayak gini tadi, kayak yang dibacakan tadi. Bahkan di mobil pun beliau baca sholawat. Sampai saya berdiskusi dengan Gus Dur tentang sholawat itu. Pak Mahfud katanya, tahu enggak itu sholawat itu? Itu sholawat itu untuk membangun semangat. Untuk membangun semangat juang seperti yang dilakukan oleh Nabi. Oleh sebab itu perbanyaklah baca sholawat. Karena sholawat itu mengingatkan Anda kepada Nabi, dan Allah juga akan memberi sentuhan-sentuhan agar Anda selamat. Bacalah sholawat yang banyak. Nah, saudara, sedikit saya dalam mengenang Gus Dur. Satu, jadilah pemimpin yang punya karakter tegas, jelas, bersih. Yang kedua, bersikap egaliter seperti rembulan. Berkarakter tegas, bersih, menegakkan hukum, itu matahari, badrun. Bersikap egaliter seperti rembulan. Dan selalu memberi nasihat, misbahus sudur, kepada orang-orang yang resah. Yang kedua, kalau memberitahu orang itu, kalau Gus Dur itu caranya sangat bijaksana, tidak mendikte, tapi memberitahu dengan cerita-cerita yang lucu. Lalu yang ketiga, beliau ini banyak baca sholawat untuk membimbing dirinya, untuk mendapat sentuhan-sentuhan kerasulan di dalam kepemimpinan itu. Dan kita semua harus berusaha seperti itu.